Koalisi perubahan yang digagas Partai Nasdem telah memasuki babak baru. Sepertinya keberlangsungan koalisi yang diinisiasi Partai Nasdem tidak akan berjalan sesuai dengan rencana. Dan prediksi saya, koalisi perubahan ini tidak akan bisa memenuhi ekspektasi Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Mengingat langkah spekulatif yang dilakukan Nasdem sebagai inisiator tidak berdasarkan perhitungan yang matang, sehingga berdampak bagi koalisi yang digagasnya kehilangan momentum. Hal ini berkenaan dengan apa yang menjadi harapan Nasdem untuk dapat meningkatkan keterpilihan partainya, justru membuat elektoral Nasdem nyungsep dari persoalan internal yang muncul, di mana banyak elit partai meninggalkan Nasdem, dan persoalan eksternal yang dihadapi Nasdem pasca deklarasi membuat elektoral partai besutan Surya Paloh ini terjun bebas. Sekarang Nasdem harus menerima konsekuensi yang tidak sama sekali bisa dibayangkan sebelumnya. Kalau dipikir-pikir, memang lucu jika mencermati bagaimana terbentuknya koalisi perubahan ini, di mana ketiga partai yang tergabung telah melupakan pentingnya membangun koalisi di atas fundamen kesepakatan untuk membentuk koalisi yang solid. Dapat diprediksi, koalisi ini sepertinya akan layu sebelum berkembang dan sulit dipertahankan keutuhannya. Hal ini dikarenakan, pertama, sebagai pemrakarsa atau inisiator, Nasdem telah memutuskan secara sepihak siapa yang menjadi bakal calon presiden tanpa mekanisme yang fair. Seharusnya Nasdem menggunakan metode dengan cara melakukan konvensi. Di samping hal itu lebih fair, cara ini juga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya friksi antar sesama kepentingan partai. Jika hal itu dilakukan, saya bisa pastikan Yohanis Baswedan tetap akan unggul dan keluar sebagai kandidat bakal calon presiden. Nasdem juga harusnya mengingat Partai Demokrat sudah lebih dulu mengusung ketua umumnya sebagai bakal calon presiden. Begitu pula dengan PKS yang menjagokan Ahmad Heriawan. Walau Partai Demokrat bersedia menurunkan standar ambisinya dengan opsi final, dalam arti tidak bisa diganggu-gugat atau ditawar-tawar lagi, tidak berarti hal ini dapat menekan kekecewaan dari kalangan yang tergabung dalam koalisi. Bisa kita pahami mengapa Nasdem tidak kunjung memberikan respon terhadap opsi yang datang dari Partai Demokrat, di mana Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan tidak ada atau kriteria cawapres. Biarkan Anies menentukan calon wapresnya sendiri, ujar Ali di GCC pada hari Rabu 2 September 2022.
sangat jelas. Wakil Ketua Nasdem telah memberikan kesan bahwa sesungguhnya pihak Nasdem kurang sreg jika AHY yang harus menjadi wakil Anies. Hal ini juga tercermin dari pernyataan Ahmad Ali yang mengungkapkan ada partai politik yang menyatakan sikapnya tentang Anies dengan kadernya. Bahkan dibuat penegasan, kalau bukan AHY wakil, itu koalisi perubahan tidak akan terjadi. Artinya, kalau dia seperti itu, kita tidak bisa berdiskusi lagi, katanya saat dihubungi pada 24 Januari 2023. Kedua, ada kesan yang muncul di mana sikap yang ditunjukkan Nasdem dan Demokrat seolah tidak menghormati PKS sebagai bagian dari koalisi, karena kedua partai ini lebih mementingkan egonya dengan tidak menghormati eksistensi PKS yang seharusnya diperlakukan setara, tapi seolah tidak dianggap keberadaannya. Mungkin masih bisa diterima oleh PKS jika posisi cawapres ada dua. Artinya tidak masalah jika elit PKS hanya menjadi wakil kedua presiden. Yang penting wapres, walau hanya wakil kedua. Yang jelas, kesan yang muncul atas Nasdem dan Demokrat merasa lebih istimewa dibanding PKS. Jika apa yang saya katakan ini benar, saya memprediksi PKS tidak akan bertahan dalam koalisi jika partainya dianggap sapi ompong. Ketiga, beberapa hari lalu ada berita yang cukup ganjil. Hal ini berkenaan ketika Anies bertandang ke sekretariat Partai Demokrat pada tanggal 26 Januari 2023, di mana tidak satupun elit Nasdem yang terlihat mendampinginya. Dan dalam waktu yang sama, elit Nasdem malah berkunjung ke sekretariat bersama Gerindra dan PKB tanpa Anies. Pertanyaannya, jika apa yang dilakukan Anies sebagai safari perdananya, apakah Nasdem juga memiliki alasan yang sama? Jika kepentingan Anies sowan ke sekretariat Partai Demokrat adalah untuk meyakinkan pihak Demokrat bahwa Anies seolah akan menggandeng AHY sebagai cawapresnya, lalu apa yang dilakukan elit Nasdem mendatangi sekber Gerindra dan PKB itu? Yang pasti, apa yang dilakukan elit Nasdem tidak akan mungkin memiliki tujuan yang sama, yaitu bertujuan menawarkan Anies sebagai presiden bayangan. Dan jika hal itu bertujuan untuk menawarkan Anies sebagai calon wakil presiden Prabowo, sama artinya Nasdem mengibarkan bendera perang dengan PKB. Dan hal itu tidak akan mungkin mau dilakukan oleh Nasdem, mengingat Nasdem saat ini sedang berupaya memulihkan krisis kepercayaan masyarakat dan tidak akan mungkin melakukan sesuatu yang akan menambah persoalan. Saya menilai saat ini Nasdem sedang berusaha menyelamatkan partainya agar tidak semakin terpuruk dan terpental
dari parlemen. Dan secara hitungan politik, lebih baik Nasdem memilih untuk melepaskan Anies daripada harus mengorbankan masa depan Nasdem sebagai partai gurem. Dan jika kalkulasi ini benar, saya pikir rakyat Indonesia patut bersyukur karena setidaknya bangsa ini dapat selamat dari keterpecahan yang sangat mungkin terjadi jika bapak politik identitas itu berhasil mendapat dukungan 20% dari partai yang mengusung, yang memenuhi ambang batas presiden. Sekarang tinggal PKS yang belum menentukan sikapnya. Memilih kardus yang belum pasti didapatkannya atau bergabung bersama Gerindra dan PKB. Yang setidaknya ada harapan untuk menjadi partai yang berada dalam lingkaran kekuasaan. Merdeka!